Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Alim Maulana dengan NIM 2011010101035 akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pengertian dari evaluasi pembelajaran tersendiri. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek penting dari definisi di atas. Yang pertama, evaluasi menunjukkan kepada proses yang sistematik. Yang kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar mengajar siswa yang bersifat lebih internal. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dilakukan evaluasi adalah untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofkazah dengan NIM 20110101022. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Dibagi menjadi 5, yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan juga evaluasi sumatif. Untuk yang kedua, jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Nah, ini juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil dan produk. Yang terakhir, evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir ini adalah jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, berdasarkan objeknya, jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Nah, evaluasi output sendiri ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama evaluasi internal dan yang kedua evaluasi eksternal. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirza Alwi Farezi dengan NIM 20110101044. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI berbasis HOTS. High Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan dalam mentransfer suatu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. Dilihat dari dimensi ilmu pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, ataupun prosedural saja. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan berbagai konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, atau istilahnya problem solving.
memilih strategi pemecahan masalah, menemukan atau discovery metode baru, berargumen atau reasoning, dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran ranah pengetahuan mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lauren Anderson dan David Greatwald tahun 2001, terdiri atas kemampuan mengetahui atau knowing, memahami atau understanding, menerapkan applying, menganalisis analyzing, mengevaluasi evaluating, dan mencipta atau creating. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Terima Mudianti dengan NIM 20110101000055. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari karakteristik soal HOTS. Yang ketiga, tidak rutin dan mengusung kebaruan. Salah satu tujuan menyusun soal-soal HOTS adalah untuk membangun kreativitas siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Sikap kreatif erat dengan konsep inovatif yang menghadirkan keterbaruan. Soal-soal HOTS tidak dapat diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama. Apabila suatu soal yang awalnya merupakan soal HOTS diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama, maka proses berpikir siswa menjadi menghafal dan mengingat. Soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari KD-KD tertentu dengan memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Pokok pertanyaannya tetap mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan tuntutan pada KD. Dan yang keempat, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal-soal HOTS sebagaimana yang digunakan dalam PISA bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS atau yang digunakan pada model pengujian PISA sebagai berikut. Yang pertama, pilihan ganda. Pada umumnya soal-soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau STEM dan pilihan jawaban option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah serta komprehensif yang terkait antara pernyataan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, isian singkat atau melengkapi. Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Baik, saya Anissa Dinil Qoyimah, nomor induk mahasiswa 201101010043. Di sini saya akan menjelaskan peran soal HOTS dan langkah-langkah penyusunannya. Langkah-langkah tersebut memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian di sekolah harus mengacu pada standar penilaian pendidikan, yaitu kriteria mengenali lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Seorang pendidik dapat melakukan penilaian dengan baik jika didukung oleh instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang baik merupakan instrumen yang dibuat dalam bentuk soal berbasis pengembangan HOTS. Yang kedua, peran soal HOTS dalam penilaian. Soal-soal HOTS bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam melakukan penilaian, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal HOTS. Berikut dipaparkan peran soal-soal HOTS dalam meningkatkan mutu penilaian menurut Kemendikbud.
ada 3 peran, yaitu yang pertama mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21, yang kedua memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah, dan yang ketiga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan soal HOTS. Dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Ada 5 langkah. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman atau kunci jawaban. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.